Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan fil ayatil akhar, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ayyuhal ikhwah, a'adzani Allah wa iyyakum, jamaah salat zuhur dan taklim Masjid Astra Agro Pulau Gadung, terutama kepada segenap pengurus dan panitia penyelenggara kajian, yang semoga semua ibadah kita selama ini menjadi amal-amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan karunia nikmat-nikmatnya. Kita dapat bersama kembali, berkumpul di antara rumah-rumahnya di dunia, duduk di majelis yang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yaitu majelis ilmu, yang mudah-mudahan amal yang kita kerjakan pada kesempatan yang baik ini juga menjadi tambahan dari amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pertemuan siang hari ini, dalam kajian tematik kita, insyaallah kita akan memperbincangkan tentang tema, yakni berinvestasi untuk akhirat. Ya. Ketika kita mendengar tentang kata investasi, ya insyaallah kita semua setidaknya mafhum akan istilah ini. Ya, yang paling simpel, bagaimana kita memberikan sejumlah modal, ya, yang tentunya dengan harapan bahwa modal itu kita berikan kepada sesuatu lembaga, suatu jenis usaha
yang bisa memberikan kepada kita pengelolaan yang baik dari modal yang kita berikan dan memberikan keuntungan kepada kita, ya. Dan biasanya kalau investasi yang terkait dengan urusan dunia kita, ya, dan apalagi prospeknya terlihat jelas bisa memberikan keuntungan yang besar kepada kita, biasanya akan bersemangat orang-orang untuk menginvestasikan modalnya tersebut, ya. Nah, ayyuhal ikhwah, demikian juga tentunya bahwa di dalam kehidupan di dunia ini sebenarnya kita tidak hanya didorong untuk berinvestasi terhadap perkara-perkara yang akan membangun kesuksesan dunia kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini sebagai sarana bagi kita untuk berinvestasi, tetapi adalah untuk berinvestasi untuk kehidupan akhirat kita, ya. Bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai modal utama di dalam kehidupan kita, kita bisa mengolahnya, kita mengelolanya dengan baik, memanagenya, sehingga akan memberikan banyak kepada kita buah kebaikan. Yang buah kebaikan itu tentu saja bukan dipetik hanya dalam kehidupan di dunia kita, itu pun akan kita rasakan, tetapi yang lebih menjanjikan adalah karena investasi untuk akhirat, maka buah yang akan kita petik juga adalah kebaikan dalam kehidupan akhirat kita. Karena cita-cita seorang muslim, dia faham betul bahwa kebahagiaan yang ingin diraih itu bukan hanya dalam kehidupan di dunia saja. Bukankah setiap berdoa kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan yang baik, kesuksesan, keberhasilan bukan cuma di dunia, tapi bahkan orang-orang mukmin mereka lebih bahagia kalau mereka bisa mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan di dalam kehidupan akhirat kita. Maka semua itu kembali, sepandai apa kita dalam berinvestasi di dunia ini untuk urusan akhirat kita, modalnya ada tidak? Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai macam kenikmatan, potensi yang ada pada diri kita, dan sarana serta fasilitas di dalam kehidupan di dunia yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Baqarah, Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan segalanya di dunia ini, berbagai macam kenikmatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disiapkan semuanya itu untuk kalian, yaitu untuk seluruh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak setiap yang memiliki karunia ini, yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu mengelolanya dengan baik. Bahkan sekali lagi kecenderungan manusia, mereka lebih senang untuk berinvestasi kalau mereka memiliki modal itu, ketika hal itu terkait dengan urusan dunia dan yang memberikan keberuntungan bagi urusan dunia mereka. Inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam salah satu ayatnya di dalam surat Al-Isra, di ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, yakni a'udzubillahi samil alim minas syaitonir rajim wa kanal insanu ajula. Ya, bahwasanya manusia itu adalah sangat tergesa-gesa. Manusia itu selalu terburu-buru. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, apa yang dimaksud dengan bahwasanya manusia itu selalu tergesa-gesa dan terburu-buru.
Mereka adalah orang yang bersungguh-sungguh dan terburu-buru kalau melakukan urusan-urusan yang memberikan peruntungan atas dunia mereka. Maka mereka adalah orang yang sangat cepat. Mereka adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh. Padahal kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, keuntungan yang akan didapat dari berinvestasi di dunia itu dengan ketergesaan mereka itu hanya sedikit saja. Ya, makanya nikmat dunia sebesar apapun tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Tetap semuanya itu sedikit, sekalipun mereka menjadi orang nomor satu di dunia, yang paling berkuasa, yang paling berharta, tetapi dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, semua itu sangat sedikit sekali. Tetapi untuk inilah manusia yang berlomba-lomba dan mereka tergesa-gesa, dan mereka sangat lambat sekali, kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsir Al-Qurtubi, sangat lambat ketika mereka mengejar urusan akhirat mereka, berinvestasi untuk urusan akhirat mereka. Padahal terhadap urusan akhirat mereka itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan satu keutamaan pahala yang sangat besar sekali. Masya Allah. Ini yang dijelaskan oleh Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Dan di dalam ayat lainnya yang akan menguatkan tentang kebanyakan dari sifat manusia dalam kehidupan di dunia sehingga mereka cenderung terhadap dunianya adalah dalam surat Rum, surat ke-30 di ayat yang ke-6 dan ke-7. Allah juga berfirman, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Akan tetapi kebanyakan manusia, mereka itu cuma mau tahu tentang urusan dunia mereka saja. Tetapi kalau sudah terkait dengan urusan akhirat mereka, maka kebanyakan mereka adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak memiliki kepedulian. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi kita bumi ini, kehidupan di muka bumi ini, dunia ini sebagai sarana untuk berinvestasi dalam urusan akhirat kita. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Orang-orang yang beriman yang diseru Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya setiap diri itu mereka mempersiapkan bekalnya untuk hari esok. Apa yang dimaksud bekal untuk hari esok ini? Bagaimana mereka mempersiapkan bekal untuk urusan akhirat mereka, untuk kehidupan di akhirat kelak. Dan bekal apa yang dimaksud? Tentu bekal itu bukanlah bentuknya investasi dalam bentuk materi, tetapi investasi yang dimaksud sebagai bekal yang akan memberikan peruntungan tidak lain adalah amal-amal yang soleh, amal-amal yang dicintai, amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ad-dunya majru'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang, tempat bercocok tanamnya bagi kehidupan akhirat. Di saat di dunia Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan, telah hamparkan bagi kita sarana untuk berinvestasi dalam meraih kebahagiaan kehidupan akhirat kita kelak. Akan tetapi banyak sekali memang di antara manusia yang mereka tidak memiliki kepedulian yang sungguh-sungguh di dalam memperhatikan hal ini, sehingga bekal dan modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbagai potensi dan nikmat yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala, justru banyak dihamburkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, habis untuk mengurusi kebutuhan dunianya saja, tetapi tidak banyak yang tersisa untuk diberikan dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan di kehidupan akhiratnya. Ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mendorong kepada orang-orang yang beriman agar mereka benar-benar pandai dalam kehidupan dunia ini untuk menjadikannya sebagai lahan untuk bercocok tanam amal-amal yang soleh, agar ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka mereka akan mendapatkan buah yang manis di dalam kehidupan akhiratnya. Mereka bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita mereka,
yaitu mendapatkan kecintaan, keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala memahami betul akan keadaan manusia, bahwa mereka memiliki banyak sekali keterbatasan, mereka memiliki banyak sekali kelemahan, dan Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan tentang keadaan mereka di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, di ayat ke-28, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuliqul insan dhaifan, dan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang dalam keadaan lemah, banyak memiliki kelemahan. Karena itu berbagai macam kebaikan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa berinvestasi dengannya, berbagai karunia nikmat itu, baik yang ada pada diri kita sendiri maupun dunia ini sebagai sarananya, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan begitu banyak keutamaan, menyiapkan pahala yang besar, bekal yang bisa kita bawa untuk kehidupan akhirat kita. Akan tetapi tidak sebanding dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Bahkan orang-orang yang sudah beribadah sekalipun, mereka memiliki segala sesuatu yang sangat terbatas. Ayyuhal ikhwah, banyak sekali keterbatasan. Terbatasnya waktu yang digunakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keterbatasan kemampuan secara fisik. Hampir-hampir tidak ada orang yang mampu menjadikan bahkan separuh harinya saja, separuh dari harinya itu dihabiskan untuk ibadah. Kira-kira bisa nggak kita sekarang ini ketemu yang seperti ini? Jadi kalau ada 24 jam, 12 jam itu benar-benar dia fokus konsentrasi hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka keterbatasan kelemahan ini telah diketahui Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemudahan, memberikan motivasi dan dorongan dengan mensyariatkan perkara-perkara yang sangat mudah, memiliki kemudahan untuk dilakukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala yang sangat besar atasnya. Ini ayyuhal ikhwah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala terutama itu sangat menyayangi orang-orang mukmin, hamba-hambanya yang beriman. Tetapi mereka tetap saja, sekalipun mereka sudah mau beribadah, sekali lagi dhaifan, mereka itu berada di dalam banyak sekali kelemahan. Ya, kita kalau beribadah, ya waktu yang kita gunakan barangkali kita bisa hitung dalam setiap harinya berapa waktu yang kita gunakan untuk sholat, dalam satu minggu berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk menuntut ilmu, dan seterusnya. Berapa besar sedekah yang kita berikan, kita mampu untuk menghitungnya. Kenapa? Karena semuanya sangat terbatas sekali. Padahal kita sangat membutuhkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita tawaran yang akan memberikan motivasi kepada kita untuk memiliki semangat, kemauan yang kuat di dalam meraih berbagai keutamaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini. Apakah kita kemudian mau menginvestasikan modal yang telah kita miliki, potensi yang ada pada kita, dalam rangka untuk mencari peruntungan bagi urusan akhirat kita? Di antaranya adalah, ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang itu di dalam kehidupannya hal-hal yang merupakan kesulitan, kesusahan, bahkan terkadang musibah, ya. Maka bagi orang-orang yang mukmin, hal ini bukanlah sebagai bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menyulitkan bagi mereka, ingin memberikan kesusahan hakikatnya pada mereka, apalagi menjalimi mereka. Innallaha la yatlimu misqala dzarrah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak zalim sedikit pun kepada hamba-hambanya, apalagi kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang beriman, yang mereka adalah orang-orang yang punya potensi untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, terkadang karunia Allah Subhanahu wa taala itu bisa berupa sesuatu yang tidak masuk di dalam nalar kita,
Kok Allah Subhanahu wa taala berikan kita dengan kesusahan, kesulitan dan musibah, padahal mungkin kita merasa selama ini kita sudah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kita menjaga sholat 5 waktu, bahkan kita kerjakan dengan on time. Kita juga hampir tidak pernah meninggalkan majelis ilmu dan amal-amal lainnya. Mengapa orang-orang kemudian masih melakukan kebaikan-kebaikan seperti ini? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berbagai macam kesulitan dan musibah. Maka hampir-hampir seolah-olah nggak masuk akal, apalagi ketika dia perbandingkan. Kok kenapa justru orang-orang yang ingkar itu malah banyak mereka itu menikmati kehidupan yang mewah, mereka banyak malah memiliki kedudukan yang tinggi, punya kekuasaan, ya. Tetapi mengapa justru terjadi orang-orang yang sedang menjalankan ketaatan kepada Allah dengan sebaik-baiknya, seringkali mereka mengalami berbagai macam hal-hal yang tidak berkenan, ya, yang hal-hal yang tidak disukai oleh tabiat manusia pada umumnya. Nah, inilah di antara cara Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi kelemahan dan kekurangan serta keterbatasan kita dalam beribadah kepada Allah, yang andai waktu ini kita gunakan untuk beribadah tentu sangat tidak maksimal. Bahkan kalau dibandingkan dalam sehari, sedikit sekali waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat saja misalnya, 5 waktu yang kita kerjakan itu tidak membutuhkan waktu 2 jam dari waktu 24 jam yang kita miliki. Menuntut ilmunya kita, tentu kita tidak setiap hari menuntut ilmu. Kalaupun kita menuntut ilmu setiap hari, kita perbandingkan dengan waktu yang kita gunakan seminggu untuk urusan dunia kita, yang kita manfaatkan untuk kesibukan dunia, dibandingkan dengan menuntut ilmu kita dalam 1 minggu, ya, maka masih sangat sedikit sekali, sehingga banyak sekali ya hal-hal yang tidak maksimal dari waktu yang bisa kita gunakan. Kemudian kelemahan fisik kita, ya, terkadang kita di dalam melaksanakan ibadah, ya, juga ibadah kita hampir-hampir jauh dari kesempurnaan, banyak kekurangannya yang bahkan kita tidak tahu. Tidak boleh kita dan tidak dapat memastikan apakah ibadah kita ini pasti diterima Allah Subhanahu wa taala, pasti berpahala atau tidak. Walaupun tentunya kita tidak boleh berputus asa dan harus memiliki roja, harapan di mana amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada orang-orang mukmin, di mana kalau mereka bisa menginvestasikan potensi yang ada pada mereka, yaitu kesabaran mereka dalam menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi bahwa hal-hal yang menuntut kesabaran itu, tatkala dia diberikan kesusahan dan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan ketika dia manfaatkan waktu dan tenaganya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan sering ada orang yang sudah mulai bertambah usianya, apalagi ya kemudian dia sudah mulai mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya banyak sekali mengalami gangguan kesehatannya biasanya. Ya, terkadang udah sulit untuk sholat dengan berdiri, apalagi kalau sholat tahajud. Ya, itu akan sesuai dengan tingkat umur kita. Mungkin kalau umurnya sudah ya agak sepuh, ya mungkin tidak akan kuat untuk berdiri lama, sehingga mungkin sholatnya harus dengan bangku, dengan duduk dan seterusnya. Nah, ini kelemahan-kelemahan seperti ini, ya, yang tentu Allah Subhanahu wa taala maklumi bagi hamba-hambanya sejauh mereka ikhlas dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi tadi, apakah perkara ini akan memberikan pahala yang maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah merupakan sesuatu yang tidak pasti dan tidak kita ketahui. Tetapi kita berusaha tetap untuk melakukannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang menjalankan ketaatan, yang sudah mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jalan bagi kita untuk bisa mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ibadah-ibadah mahdho,
seperti sholat, menuntut ilmu dan seterusnya, yaitu dengan diberikan musibah, diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan kemudahan untuk bisa mendapatkan surga itu di rumah-rumah kita. Karena tidak jarang ada di rumah kita Allah letakkan sesuatu yang kita tidak sadari, ini adalah sesuatu yang menjadi sarana yang kita bisa berinvestasi bagi urusan akhirat kita, sarana yang bisa memberikan kita peruntungan dalam kehidupan akhirat, bahkan merupakan bagian-bagian dari nuansa surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiket untuk menuju surga, seperti adanya orang tua di rumah kita, orang tua kita yang mungkin sudah renta salah satu atau keduanya, maka ketika mereka berada di dalam pengawasan dan perawatan kita, Masya Allah, ya maka kita investasikan nilai kesabaran kita. Maka kalau kita kemudian bisa menjalani segala sesuatu dalam mengurus dan merawat orang tua kita dengan penuh kesabaran, kita tidak mengeluh, kita berbakti dengan sebaik-baiknya, yang terkadang mungkin banyak hal-hal yang dilakukan dan terjadi pada orang tua kita itu hampir-hampir membuat kita tidak bisa bersabar. Banyak anak-anak yang kehilangan kesabaran, padahal ini adalah salah satu di antara pintu-pintu surga yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah kita. Karenanya ketika Rasulullah SAW pernah dikunjungi oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam satu kesempatan, salah satu yang malaikat Jibril alaihissalam sampaikan doa itu kepada Rasulullah SAW adalah yang terkait dengan seorang anak yang masih memiliki kedua orang tuanya, atau salah satunya yang dalam keadaan tua sudah renta tapi tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga, maka ini adalah anak yang celaka. Kenapa? Karena Allah letakkan pintu surga itu di dalam rumah kita. Ya, ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi kelemahan dan kekurangan kita saat kita beribadah kepada Allah, memanfaatkan waktu dan kemampuan fisik kita yang terbatas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan jalan untuk bisa mendapatkan pahala yang maksimal, itu dengan diberikan hal-hal yang terkadang tidak kita sukai dan tidak disukai umumnya oleh manusia. Berbagai hal yang menyusahkan, tidak menyenangkan, termasuk musibah, ya. Juga terkadang Allah Subhanahu wa taala letakkan di rumah kita, ya, diuji dengan adanya ahli keluarga yang barangkali memiliki sakit, ya, sakit yang berkepanjangan. Nah, maka ini pun merupakan salah satu bagian tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang ibu yang memiliki anak, ya, salah satu jemaah saya, anaknya itu ya terganggu jiwanya, ya, dan bahkan sering mengamuk di rumahnya. Saya katakan bahwa ibu bersabar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan tiket surga itu di rumah ibu. Kenapa? Karena ibu adalah seorang yang rajin beribadah kepada Allah. Ibu satu keluarga, saya tahu, adalah orang-orang yang taat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkinkah Allah Subhanahu wa taala bermaksud mau menjalimi kehidupan kita dengan ditaruhnya di tengah-tengah kehidupan kita sesuatu yang menyusahkan kita, yang membuat kita bisa hilang kesabaran, yang membuat kita menjadi susah hati? Maka ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan kebaikan kita. Diberikan jalan yang termudah untuk mendapatkan tiket menuju surga, itu dengan diletakkannya sesuatu yang membuat terkadang kita mengalami kesulitan dan kesusahan di dalam kehidupan kita. Inilah cara Allah Subhanahu wa taala yang terkadang itu tidak masuk di akal kita. Karenanya bagi orang-orang mukmin ini luar biasa sekali. Yang dibutuhkan adalah kecerdasan di dalam melihat segala sesuatu. Bahkan kalau kita sudah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka semua itu harus kita pahami sebagai ujian, yang ujian ini tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, meninggikan derajat kita, dan sampai terbukti kesabaran kita, barulah Allah Subhanahu wa taala itu akan mempersiapkan rahmatnya bagi kita sekalian. Di dalam satu hadis, yang hadis ini muttafaqun alaih, hadis yang muttafaqun alaih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, menjadi satu pengetahuan yang menggembirakan untuk kita, sehingga kalau kita mendapatkan hal-hal yang susah di mana saja,
di tempat kita bekerja, ya kemudian mungkin dalam lingkungan keluarga, di mana saja profesi yang kita jalani, apa saja hal-hal yang menyulitkan kita itu tidak akan membuat kita menjadi gundah, tidak akan membuat kita kemudian menjadi berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebaliknya kita akan semakin termotivasi untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah di saat kita sedang mendapatkan hal-hal yang menyulitkan dan menyusahkan kita. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul mu'min min wasobin wala nasobin wala sakomin wala hazanin hatal hami yahumuhu ila kafarallahu bihi min sayiatihi." Tidaklah, kata Rasulullah SAW, hadis ini muttafaqun alaih, tidaklah sesuatu itu menimpa seorang mukmin apakah dari wabah penyakit, kemudian apakah karena lelahnya, ini fisik, badan yang kita bawa lelahnya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena badan ini kelak di yaumil mahsyar kan akan ditanya oleh Subhanahu wa taala, anjismihi fima ablah. Ada kelelahan, lelahnya ini untuk apa? Lelahnya untuk taat kepada Allah atau lelahnya banyak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau habis untuk perkara yang tidak bermanfaat. Makanya orang mukmin itu enggak mungkin akan bisa menjadi seorang yang bagus keimanannya, sempurna keimanannya, sehingga dia mampu bercermin dengan bagaimana dia memanfaatkan waktu dalam kehidupannya. Karena seorang muslim itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Seorang muslim yang baik, yang sempurna keimanannya, yang bagus agamanya, dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau dia bawa badannya ini lelahnya adalah semua dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta berbagai aktivitas dunia termasuk bekerjanya juga, ayyuhal ikhwah. Maka itu semua diorientasikan untuk menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya lelah ini nanti akan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menggugurkan dosa kita. Masya Allah. Kemudian apakah juga ya dari sakitnya, wala sakomin, wala hazanin. Ya, jadi kalau ada yang sakit, apakah sakit fisiknya, kemudian barangkali maaf, ya ada orang-orang yang memiliki anggota keluarga memiliki kekurangan, kesempurnaan, baik itu fisiknya maupun akalnya. Ya, dan ini merupakan cara Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan rahmat di rumah-rumah orang-orang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sedang dijalimi. Tetapi inilah cara Allah Subhanahu wa taala menutupi kelemahan, ketidakmampuan kita di dalam meraih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Yang kalau kita mau capai dengan ibadah itu sangat terbatas sekali kemampuannya, maka diletakkanlah berbagai hal yang nampaknya berat, tetapi ketika orang-orang yang beriman faham dari hakikat yang telah diberikan oleh Subhanahu wa taala berupa musibah dan kesulitan ini, maka dia akan merasa betapa ringan dan berbahagianya dia mendapatkan kesempatan yang seperti itu. Walaupun memang tentu secara johirnya tidak enak, dan terkadang mungkin juga dia harus menanggung ya obrolan-obrolan yang tidak nyaman dari orang yang berada di sekitarnya, karena ada saja terkadang kan yang seperti itu ya. Tetapi hakikatnya bagi dia inilah nilai-nilai kebaikan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sakomin, sakitnya dia. Maka kalau di rumah keluarga ada yang sakit, orang tua semakin tua bertambah sakit, kalau dia tengah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya, atau dia sudah kembali bertobat kepada Allah di masa tuanya, lalu dia sakit-sakitan, Masya Allah, ini cara Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sudah sulit untuk memiliki kemampuan dengan fisiknya beribadah secara sempurna dengan baik kepada Allah, dan dia memiliki waktu yang sangat terbatas sekali dengan usia tuanya. Maka bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan dia dalam kehidupan akhiratnya? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kita punya investasi kesabaran itulah. Dan dengan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan sakit yang diderita seseorang yang bahkan sampai membawa kepada kematiannya, itu mengembalikan dia kepada Allah, bahkan tidak membawa lagi yang namanya dosa. Ya, Allah tuh ingin, Pak, orang-orang mukmin kalau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tuh nggak bawa dosa. Allah ingin hamba-hamba yang beriman ini masuk surga dengan segala kemudahan.
Makanya kenapa kita dianjurkan dan diajarkan untuk mengikuti sunnah? Karena kata Syekh bin Yahya rahimahullah ta'ala, jalan pintas menuju surga itu adalah Anda konsisten di atas sunnah Rasulullah SAW. Makanya ini kita harus belajar mengenal sunnah Rasulullah SAW. Jadi diberikan kemudahan-kemudahan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita diberikan adanya anggota keluarga yang sakit. Makanya kalau ada yang sakit berkepanjangan dari keluarga kita, atau kita yang mengalaminya, bukan kemudian kita merasa banyak mengeluh, banyak berputus asa. Tidak, tapi apa? Banyak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak beristighfar. Ini nasihat Al-Hasanul Basri rahimahullah taala. Maka apapun kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita, di antara solusi yang terbaik banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat kita kembali kepada Allah benar-benar banyak sekali dosa kita yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta kita kembali kepada Allah itu dengan tidak lagi membawa dosa. Coba kita bayangkan, ya. Nah, sakit di dunia sebentar, walaupun barangkali cukup lama, tapi masih sebentar dihitung dengan kebahagiaan yang akan kita dapatkan dengan itu. Nah, kemudian wala hazanin, ya kesedihan hati kita, kesedihan orang-orang yang mukmin. Sedihnya apa? Orang mukminnya banyak sedihan, terkadang mungkin sedih dengan masalah keluarga, ya, terkadang sedih mungkin dengan masalah pekerjaan dan sebagainya. Tetapi ketika kesedihan itu bersifat manusiawi, bukan merupakan satu sikap tidak ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Subhanahu wa taala. Kan kalau kita dikeluarkan dari pekerjaan pasti akan ada kegelisahan, akan ada kesedihan, ya. Nah, tetapi bagi orang-orang yang mukmin itu biasa saja. Ya, mungkin saat itu terjadi ya seperti sesuatu yang cukup berat barangkali. Tapi bagi orang-orang yang benar-benar faham tentang hakikat tersebut, maka itu tidak akan mampu untuk menggoncangkan keimanan dia, dan bahkan dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kondisi seperti itu dia lebih membutuhkan, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalipun dia diberikan kesedihan, bahkan kegelisahan hatinya, tidaklah kecuali semua itu, kata Rasulullah SAW, Allah jadikan sebagai kafaroh, sebagai penebus, sebagai penggugur dari dosa-dosanya. Ya, Masya Allah. Inilah karenanya Allah Subhanahu wa taala telah berikan bagi kita dalam kehidupan dunia ini sebagai sarana untuk kita berinvestasi dalam urusan akhirat kita. Tinggal apakah modal yang diberikan oleh Subhanahu wa taala yang begitu banyak, dari mulai rasa syukur kita, dari mulai kesabaran kita, dari mulai kemudian kita memanfaatkan berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimobilisasikan, diarahkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Maka inilah cara kita untuk berinvestasi di dunia ini untuk meraih kesuksesan dan peruntungan dalam kehidupan akhirat kita. Kalau sampai sini ada yang mau ditanyakan, ya, fadhol silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Atau ada hal yang lain barangkali di luar tema, insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita. Ya. Ya, jika tidak ada, kembali saya simpulkan, marilah, kalau mungkin sementara sebagian orang berlomba-lomba untuk berinvestasi terhadap urusan dunianya, maka orang-orang mukmin bukanlah orang yang memiliki tipikal seperti itu. Tetapi orang-orang mukmin adalah mereka yang justru berlomba-lomba untuk berinvestasi di kehidupan dunia ini dalam rangka untuk mencari peruntungan dan keberhasilan di dalam kehidupan akhiratnya, yaitu meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan sebuah pencerahan bagi kita, memotivasi bagi kita untuk benar-benar manfaatkan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kenikmatan, agar semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan meningkatkan kualitas iman kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.